Republik Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan, kemerdekaan sering diartikan bebas. Ya, apa arti merdeka itu? Coba di Google ya. Merdeka itu sering diartikan bebas. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Kita ini umat Islam dijadikan oleh Allah menjadi ummatan wasata. Apa arti ummatan wasata? Ummatan wasata itu artinya umat pertengahan. Tulis Bapak Ibu. Jadi umat Islam itu ya digariskan oleh Allah menjadi umat apa? Pertengahan. Ini biar Bapak Ibu tahu bagaimana cara terbaik untuk memperingati kemerdekaan. Cek. Apa ini? Perhatikan Bapak Ibu, tengah dalam bahasa Arab itu terambil dari 3 huruf. Huruf waw, huruf sin, huruf ko. Apa ini bacanya? Waspun. Apa? Waspun. Ikuti setelah saya. Waspun. Waspun. Saya tulis Latinnya wastun. Ada juga kata dalam bahasa Arab tengah itu tulisannya seperti ini. Ini apa bacanya? Ini apa bacanya? Wasatun. Sama atau beda? Sama atau beda? Ibu-ibu, bapak-bapak jangan takut jawab ya. Sama atau beda? Wastun dengan wasatun. Beda. Apa perbedaannya? Wastun sama wasatun itu artinya sama-sama tengah. Cuman perbedaannya adalah kalau wastun itu di tengah-tengah tapi tidak pas di tengah-tengahnya, itu wastun. Tapi kalau disebut wasatun itu tengah-tengah pas di tengah-tengahnya. Mana yang lebih bagus? Pas tengah-tengahnya atau agak miring-miring dikit? Pas tengah-tengahnya. Nah, masalahnya adalah umat Islam itu digariskan oleh Allah menjadi ummatan wasatun. Jadi umat pertengahan yang pas di tengah-tengah. Bingung ya? Maksudnya apa Ustadz? Merdeka itu artinya bebas. Bapak Ibu, Bapak Ibu bersyukur kita hidup merdeka. Bapak Ibu bersyukur kita pacak hidup bebas. Seneng gak merdeka itu? Seneng. Tiap hari bangun tidur gak ada ancaman bom, seneng. Bangun tidur gak ada ancaman, seneng. Bahkan kata Rasul, kalau orang yang bangun tidur, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa yang bangun tidur dalam keadaan yang aman, itu termasuk diantara dari 3 golongan yang disebut oleh Rasul adalah orang kaya. Jadi kalau bangun tidur aman, tidak ada ancaman bom, tidak ada ancaman musuh, tidak ada ancaman nak dituja, tidak ada ancaman nak di apa lagi, kecuali ancaman ini ya, debt collector, ancaman utang maksudnya. Enak kan merdeka? Pak, enak tak merdeka? Ibu, enak tak merdeka? Bebas. Nak main bola, pacak. Nak berangkat ke masjid, aman. Nggak ada yang ini.
sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina, Bapak Ibu perhatikan. Mereka nak sholat Jumat baik. Kalau itu jadi sholat Jumat terakhirnya. Kita tadi sholat Jumat aman Pak Rusli? Aman. Tenang. Saking amannya pajak tidur Jumat. Ya nak? Waktu paling enak tidur siang itu kapan Bapak Ibu? Saat mendengarkan khutbah Jumat. Ibu-ibu tidak tahu itu rasanya duduk mendengarkan khutbah Jumat itu. Apalagi khutbahnya lama, apalagi ustadznya. Innal hamdalillah. Nah, tapi perhatikan Bapak Ibu, merdeka sering diartikan bebas. Apa arti merdeka? Bebas. Balik ke pasal tadi, umat Islam kalau punya kemerdekaan itu tidak seperti umat-umat yang lain. Dia boleh bebas, tapi ingat dia itu adalah umat pertengahan. Artinya apa? Harus balik ke tengah, jangan terlalu bablas. Betul. Perhatikan bagaimana Indonesia merayakan kemerdekaannya di kampung-kampung, di sekolah-sekolah, di tempat-tempat banyak lomba-lomba, betul Pak, banyak lomba-lomba yang tidak masuk akal itu. Apa hubungan antara main bola dengan sarung, Pak? Apa hubungan antara main bola dengan sarung dengan kemerdekaan? Apa hubungannya? Merasa tidak sekarang kita merayakan kemerdekaan itu bablas? Nah, faham dong? Faham sampai sini? Maka kalau Bapak Ibu ingin merayakan kemerdekaan, merenung, bersyukur sama Allah, melo upacara, tidak baca melo upacara, jingok di TV, jingok bagaimana presiden mimpin ini, ikuti seakan-akan hadir di situ, berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan negara kita ini selalu merdeka. Bapak Ibu tahu tidak Palestina itu pernah merdeka atau belum sebenarnya? Sudah merdeka sebenarnya tahun 1988. Pertanyaan aku, apakah sampai hari ini negaranya tampak seperti negara merdeka? Siapa yang jamin Bapak Ibu Indonesia tidak akan diserang lagi? Banyak-banyak berdoa. Kita ini jangan sampai terlalu bebas. Bebas makan, bebas minum, sampai lupa bahwasannya kita itu harus berinfak juga. Ngenjok makan, bersedekah di kegiatan mesra. Jangan makan terus berhenti. Infakkan. Ngerti Bapak Ibu? Jelas ya? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara bersyukur dengan nikmat kemerdekaan adalah kita harus ingat bahwasanya nikmat kemerdekaan ini harus selalu kita jaga. Jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak terlalu kelewatan memperingati yang namanya kemerdekaan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setengah jam lagi waktu akan habis, masuk Isya. Kita akan membahas lebih lanjut kisah tentang salah satu nabi yang wajib kita ketahui. Kita sudah masuk kepada kisah nabi yang kelima yang wajib kita ketahui, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh adalah nama yang bagus, Saleh adalah nama yang baik. Maka di antara para ulama memberikan masukan, memberikan ilmunya kepada kita, kalau kamu punya anak, kalau kamu punya cucu, di antara nama-nama terbaik adalah diberikan nama para nabi. Silahkan dicatat Bapak Ibu. Saleh. Nabi yang kelima yaitu adalah Nabi Saleh. Kalau Bapak Ibu dikisahkan Nabi Adam, Bapak Ibu pasti sudah sering dengar kisah bagaimana Nabi Adam dengan pasangannya Siti Hawa diturunkan dari surga. Dulunya hidup di surga, makan buah yang terlarang, kemudian diturunkan ke bumi. Nabi Idris sudah dikisahkan kemarin, Nabi Idris diwafatkan di mana? Nabi Idris diwafatkan di langit keempat, nyambung kaget dengan hadis Nabi ketika Nabi itu Mi'raj, Isra Mi'raj, di langit keempat bertemu dengan
Nabi Idris. Karena memang Nabi Idris itu diwafatkan di langit keempat. Nabi Nuh sudah dikisahkan kemarin, Nabi Hud juga sudah dikisahkan kemarin. Masuklah hari ini kepada kisah Nabi Saleh alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh ini merupakan salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Kemarin sudah kita gambarkan ya. Nabi Saleh ini merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ini Nabi Nuh, nabi ke-3 yang wajib kita ketahui. Mempunyai keturunan Nabi Nuh itu yang selamat dari banjir ada 3. Ada siapa baik? Ada Sam, ada Ham, ada Yafif. Sam itu adalah keturunan orang Arab. Kalau Ham ini orang-orang Afrika. Mohon maaf yang kulit-kulitnya hitam, itu keturunan dari Ham. Kalau Yafith adalah keturunannya itu berkulit-kulit putih. Di mana kulit-kulit putih itu? Orang Turki, orang Eropa. Yafith ini dijuluki Abu Ya'juj wa Ma'juj. Tahu Ya'juj dan Ma'juj tahu? Nah, kajian kita kisahkan kapan-kapan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jangan tahu Dajjal bae. Ada makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya, yang dihidupkan nanti di akhir zaman. Siapa di antara namanya? Ya'juj wal Ma'juj. Bapak Ya'juj dan Ma'juj itu ini Yafith. Ya, keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Sam punya keturunan. Di antara keturunannya adalah ada Nabi Hud alaihi salam, nabi keempat yang wajib kita ketahui. Ada nabi kelima yang wajib kita ketahui, namanya Nabi Saleh. Tetapi Nabi Saleh ini bukan keturunan dari Nabi Hud. Nah, ibaratnya garisnya kayak ini nah, seperti ini. Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Tetapi kenapa saya taruh Saleh di bawah? Karena Nabi Saleh hidup setelah zaman Nabi Hud alaihi salam. Jelas sampai sini. Di bawah Sam ada keturunan, di bawah Sam ada keturunan lagi, sampailah kepada Nabi Hud. Sam punya keturunan, sampailah kepada Nabi Saleh alaihi salam. Sudah jelas sampai sini. Jadi kalau ditanya Nabi Saleh ini keturunan siapa? Jangan diurut, mentang-mentang urutan kelima, berarti bapaknya yang nomor 4. Nabi Hud alaihi salam salah atau betul? Bahwasannya Nabi Saleh merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka Quran surat Al-A'raf ayat 73. Quran surat Al-A'raf, Quran surat ke-7 ayat 73. Yang bawa catatan dari Ustazah Sela, silakan dibuka. Itu halaman pertama, nomor 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila Tsamud akhahum Salihah. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud. Siapa nama kaum Nabi Saleh? Kaum Nabi Saleh adalah kaum Samud. Silakan ditulis Bapak Ibu. Kaumnya Nabi Saleh adalah kaum Samud. Maka kisah Nabi Saleh akan selalu beriringan dengan kisah kaum Samud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 73, wa ila Tsamud akhahum Salihah. Dan Allah mengutus untuk kaum Samud seorang laki-laki yang bernama Saleh. Qala, Nabi Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin sudah kita bahas kaum Samud ini bentuknya macam mana? Kaum Samud ini punya beberapa kesamaan dengan kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi. Kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ada 4 kesamaan. Yang pertama, sama-sama keturunan dari Nabi Nuh. Yang kedua, sama-sama menyembah berhala. Cuman di kitab ini tidak disampaikan.
Namo-namo berhala dari kaum Samud tidak disampaikan. Saya kurang tahu, wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, samo-samo dari bangsa Arab, bukan dari Eropa, bukan dari Asia, bukan dari mana-mana, tetapi mereka ini sama-sama dari bangsa Arab. Yang keempat, persamaannya adalah mampu membuat bangunan yang hebat. Mampu membuat bangunan yang hebat. Mana bangunan yang hebat itu? Diukirnya gunung-gunung, diukirnya lembah-lembah, diukirnya batu-batu besar. Kemarin sudah saya ceritakan. Bapak Ibu silakan cari di Instagram, silakan cari di YouTube. Sekitar 1 bulan yang lalu, negara Tiongkok, mana Tiongkok itu? Negara Cina. Bangga mereka bisa membuat jalan-jalan yang baru dengan metode membelah batu-batuan. Mereka belum tahu. Kalau mereka bangga sekarang, harusnya mereka malu. Bahwasanya dulu, zaman yang dahulu, saat belum ada alat-alat yang hebat, ada sebuah kaum yang mampu membelah batu-batuan. Bukan hanya dibelah batu-batuan itu, tetapi diukir, dijadikan rumah. Kaum apa itu? Kaum Samud. Nanti kita kasih lihat gambarnya. Kita kasih lihat gambarnya bagaimana contoh rumah dari kaum Samud yang Allah abadikan sampai dengan hari ini. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke Arab, mudah-mudahan sehat badan, panjang umur, banyak rezeki. Bapak Ibu pacak berangkat umroh, amin. Pacak berangkat haji, amin. Nah, kaget kalau lagi perjalanan umroh, mudah-mudahan tour travelnya itu pacak ngajak Bapak Ibu ke namanya Madain Soleh. Kemarin sudah saya tulis ya, Madain Soleh, kampungnya Nabi Soleh. Itu diabadikan sampai sekarang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu penasaran, jingok di YouTube, buka YouTube, itu diantara salah satu yang buat YouTube vlog di YouTube adalah murid saya sendiri, namanya Nurul Taufik. Nah, silakan cari Nurul Taufik Madain Soleh. Itu beliau membuat video berziarah untuk mengelilingi Madain Soleh ini. Bagaimana bentuk kampungan Nabi Soleh ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Samud ini merupakan bangsa Arab Aribah. Kemarin sudah dijelaskan ada Arab Ba'idah, ada Arab Aribah, dan yang terakhir Arab Musta'ribah. Arab Aribah itu artinya Arab asli. Jadi Nabi Soleh ini merupakan Arab Aribah. Kalau disebut Arab Aribah itu artinya apa Bapak Ibu? Arab Aribah ini adalah bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau sudah Nabi Ismail ke bawah, itu namanya Arabnya Arab Musta'ribah, Arab pendatang. Sama cak di Palembang, namanya Kemas, Mas Agus, apa lagi? Ki Agus. Itu berarti Palembang asli. Palembang asli, keturunan-keturunannya kakek moyangnya dijamin betul ada nasabnya itu pasti Ada nasabnya bersambung ke kakek buyutnya itu pasti orang Palembang asli. Tapi ketika orang Palembang tidak punya gelar Kemas, Mas Agus dan lain-lain, itu bisa jadi mereka adalah orang-orang Palembang pendatang. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Nah, seperti itu ya. Arab Aribah itu adalah orang Arab asli. Mereka adalah orang-orang yang hidup sebelum Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebutnya dengan Arab Musta'ribah, Arab pendatang. Keturunan-keturunannya adalah bukan Arab asli, tapi Arab pendatang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka. Kaget dulu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin." Dan ingat-ingatlah. Bapak perhatikan. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan wadhkuru dan ingat-ingatlah, wadhkuru. Saya tulis ya, wadhkuru. Ini tulisannya wadhkuru, terambil dari 3 huruf.
huruf dal, huruf kaf, huruf ra. Zikir. Zikir itu Bapak Ibu, kalau orang disebut zikir, itu zikirnya satu kali atau banyak? Misalkan dia zikir subhanallah, apa cukup sekali? Subhanallah, selesai. Orang disebut berzikir kalau zikirnya itu banyak. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salawat. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak kan? Apa artinya wadhkuru? Ingatlah. Tetapi Bapak Ibu, kalau disebutkan wadhkuru artinya adalah ingatlah, bukan hanya ingat sekali. Kamu ingat-ingat nian, kamu pikir dalam-dalam. Nah, maksudnya itu nah. Kamu pikir dalam-dalam wahai kaum Tsamud. Kamu pikir dalam-dalam kaum Tsamud bahwasannya kamu itu diciptakan oleh Allah khulafa'a min ba'di 'adin, dijadikan sebagai pengganti kaum 'ad. Ini contohnya kaum-kaum Tsamud disampaikan oleh Allah melalui Nabi Saleh tadi. Ingat-ingatlah wahai kaumku, ingat-ingatlah wahai Tsamud, kamu diciptakan oleh Allah ini sebagai pengganti siapa? Pengganti kaum 'ad. Pasti kaum Tsamud itu tahu kisah kaum 'ad. Kenapa? Karena garisnya sama. Mereka pasti sudah dengar kisah kaum 'ad itu. Maka jangan sampai kamu itu jadi seperti kaum 'ad. Sudah diperingatkan oleh Nabi Saleh. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutan fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya, Allah berikan kamu tempat tinggal di bumi dan kamu mendirikan istana-istana di tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi karena membuat kerusakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan sebelumnya, mereka ini punya kemampuan untuk menciptakan bangunan-bangunan yang hebat. Dia ukir batu-batu, dia ukir lembah-lembah. Tujuannya apa Allah unjuk mereka kemampuan seperti itu? Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya sebenarnya adalah agar mereka bersyukur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keberhasilan, kejayaan, kehebatan kita itu harus kita balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Jangan sombong. Bapak Ibu kaya, jangan berkata bahwasanya kekayaan itu dari kita dewe. Bapak Ibu pandai, pintar, mudah ngafal, jangan berkata itu kemampuan dari kita dewe. Amalkan apa yang kita baca setiap hari saat sholat. Apa itu? Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Maka di antara nama lain Al-Fatihah adalah Sab'ul Masani. Apa? Sab'ul Masani. Apa maksudnya? Sab'un artinya 7, sab'ah, ya kan? Masani artinya diulang-ulang. Berarti adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kapan diulang-ulang 7 ayat itu? Diulang-ulang saat sholat. Rakaat 1 Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk dan lain sebagainya, berdiri lagi diulang lagi Al-Fatihah, ruku, sujud, diulang lagi Al-Fatihah. Betul ya? Itulah disebut dengan sab'ul masani. Diulang-ulang terus Bapak Ibu tanpa berhenti. Maka perhatikan Bapak Ibu, indahnya sholat itu. Sholat itu tidak pernah berhenti mengelilingi bumi, Bu. Di Palembang sholat, apa waktu setelah Palembang? Selanjutnya orang-orang Riau baru sholat. Di sini baca Al-Fatihah, di sana belum baca Al-Fatihah. Setelah ini selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saudara-saudara kita di Bengkulu sholat, baca Al-Fatihah. Bengkulu selesai sholat, Riau sholat. Riau selesai sholat, Medan lanjut sholat. Medan lanjut sholat, Aceh lanjut sholat. Bukankah begitu Al-Fatihah dibaca terus? Berulang-ulang. Kaget muter lagi balik, muter ke Arab, muter ke Arab, muter ke Amerika, balik lagi ke Indonesia. Muter kan terus kan? Itulah disebut Sab'ul Masani. 7 ayat yang
ulang. Kalau Quran surat pendeknya setelah Al-Fatihah bebas, mau baca An-Nas boleh, baca Al-Falaq boleh, baca Al-Ikhlas boleh. Itu kan Quran surat favorit Bapak Ibu kan? Beres Al-Fatihah, waladhdallin amin, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rakaat kedua, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Maghrib. Isya kaget sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tiga kul Pak. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Sikot lagi, qul ya ayyuhal kafirun. Itu baik diputer. Kasihan surat yang lain tidak dibaca. Balik, bukan membahas yang tadi. Amalkan apa yang kita baca setiap hari saat Al-Fatihah. Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Buka Google. Kalau tidak buka Google, buka Quran terjemahannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jingo artinya Bapak Ibu, buka dari sekarang. Ayo, biar Bapak Ibu di antara cara khusyuk sholat adalah ngerti apa yang dibaca. Saya ulangi, di antara cara khusyuk sholat adalah ngerti apa yang dia baca itu. Ya, silakan buka Al-Qur'annya, Quran surat Al-Fatihah. Biar Bapak Ibu tiap hari baca, bukan lewat baik. Saking hafalnya Bapak Ibu dengan Quran surat Al-Fatihah, bacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allahu Akbar. Paling lama Bapak Ibu sholat berapa? 15 menit? 10 5 menit? Sudah dibuka belum? Silahkan ambil Qurannya, silahkan buka Google-nya. Di ayat yang ke-7 terakhir, jingo ayat yang terakhir Pak. Ini ada spidol yang lain enggak? Saya tulis ayatnya ya Bapak Ibu. Atau kita baca artinya Pak. Ayat ke-7 ya. Maka Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu ngaji Al-Fatihah dalam sholat sampai dalam ayat ini, amalin ini ya. Amal ke ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini part 1. Bagian satunya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu terbagi 2 bagian. Selanjutnya ghairil maghdubi 'alaihim wala dhalin. Apa arti siratal ladzina an'amta 'alaihim? Ayo dibaca. Apa arti siratal ladzina an'amta 'alaihim? Apa Pak Rusli? Kepada engkau kami meminta pertolongan. Bukan itu. Itu ayat 6, ayat 7 Pak Rusli. Jalan orang-orang
yang telah engkau beri nikmat. Hah? Yasin. Astagfirullahaladzim. Disuruh baca Al-Fatihah, baca Yasin. Ini yang pertama. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Lanjut Pak Putra. Bukan jalan mereka yang keras-keras Pak Putra, yang aku tulis besar-besar ya. Dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang rusak. Aku tulis besar-besar juga. Jalan dan bukan pula jalan orang-orang sesat. Kita jingok perbedaannya. Bapak Ibu ketika sampai di ayat ini, jadi Bapak Ibu ngerti apa yang harus dipikirkan ketika baca ayat ini. Jadi bukan Bapak Ibu Allahu Akbar mikir kapan selesai salat ini, habis ini nak makan apa malam ini, makan bakso apa makan pecel lele apa makan ini. Jadi yang dipikirkan ini. Ayat ke-7 dalam Al-Fatihah terbagi dua bagian. Yang pertama siratal ladzina an'amta alaihim, bagian yang kedua adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya yang pertama jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Berarti jalannya baik atau jalan buruk? Jalannya baik, jalannya nikmat, jalannya bagus. Ketika Al-Quran menyebut jalannya bagus, jalannya baik, jalannya hebat, itu disebutkan engkau. Maksud engkau ini siapa? Allah. Tapi perhatikan, ketika Al-Quran menyebut jalan yang jelek, apa itu? Bukan jalan mereka yang dimurkai. Ada engkaunya enggak? Ada engkaunya enggak? Itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya kenikmatan, pinter, kaya, apa lagi? Belaga, apa lagi? Berduit, apa lagi? Badan tegap, gagah, punya jabatan tinggi, hebat dalam memimpin, cerdas dalam mengajar. Kalau punya nikmat-nikmat seperti itu, balikkan kepada Allah. Tetapi kalau Bapak Ibu nemu jalan yang rusak, contoh Bapak Ibu kehilangan motor, Bapak Ibu susah ngafal, Bapak Ibu sakit, jangan sekali-kali sandarkan itu kepada Allah, karena ada engkaunya. Bapak Ibu sakit, jangan ngomong aku diunjuk sakit oleh Allah. Tidak boleh. Itu adabnya. Itu adabnya. Kita kan baca Al-Fatihah tiap hari, ya kan? Sudah mengamalkan belum? Jadi kalau Bapak Ibu sakit, jangan sebut aku lagi diunjuk Allah sakit. Itu menurut ulama kita tidak beradab dengan Allah. Katakan bahwasannya aku tidak menjaga kesehatan sehingga aku sakit. Jelas sampai sini? Bapak Ibu hilang motor, Allah sedang uji saya kehilangan motor. Tak boleh. Apa adabnya? Saya tidak menjaga motor saya sehingga saya kehilangan motor. Lalai. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Aku balikkan kepada kisah kaum Samud. Kaum Samud diberikan kemampuan oleh Allah hebat, pacak ngukir batu tanpa alat-alat yang hebat, bisa buat rumah seperti itu. Tujuannya adalah mengembalikan nikmat itu kepada Allah. Paham sampai sini? Itulah fungsi kita belajar tauhid. Bapak Ibu ngerti ya? Jadi kalau punya nikmat balikkan kepada Allah. Kalau punya keburukan balikkan kepada diri kita sendiri. Jelas sampai sini? Sudah isya ya?
Jadi Bapak Ibu kalau sholat kaget ketika sampai ayat ke-7, bayangkan nikmat-nikmat, ya. Bayangkan Bapak Ibu punya nikmat sehat, nikmat punya istri, nikmat punya anak, nikmat punya pekerjaan, nikmat punya duit. Sandarkan semuanya kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, aku juga tidak selamanya mulus. Aku tidak selamanya baik. Aku tidak selamanya berakhlak baik, tidak selamanya beribadah kepadamu tulus. Maka balikkan itu kepada diri sendiri. Jadi jangan ngawang-ngawang saat sholat. Kalau kita kufur nikmat, ya, dikisahkan kisah kaum Tsamud. Kalau kita kufur nikmat, jangan sampai kita ini diberikan azab oleh Allah sama dengan azabnya kaum Tsamud. Kaget terakhir itu akan dikisahkan bagaimana Allah mengazab kaum Tsamud. Kalau kaum Nabi Nuh diazab dengan banjir, bukan perahu. Diazab dengan banjir besar. Menurut sementara ulama, banjirnya terjadi di seluruh dunia. Habis Bapak Ibu. Ya, banjir yang tidak pernah terjadi dahsyatnya sampai kita hari ini. Jadi kalau kita nyebut banjir itu dahsyat, kemarin Bapak Ibu sekitar hari Senin atau hari Selasa ya, hujan ya. Di Gandus hujan enggak? Oh, kami lagi di Sukabangun itu Bapak Ibu, anginnya kencang. Itu warung-warung yang mohon maaf cuman atapnya itu biasa baik rubuh. Tulisan-tulisan Alfamart itu baru sih rubuh. Tiang-tiang listrik di Sukabangun itu rubuh. Banjir, aku tidak baca balik. Jalan ke sini banjir, jalan ke sini banjir. Banjirnya belum ada apa-apanya dibandingkan banjirnya kisah kaum Nabi Nuh. Di Indonesia pernah terjadi banjir hebat, pernah. Apa yang dinamakan itu? Tsunami. Di mana tsunami itu yang paling Bapak Ibu ingat? Di Aceh. Tsunami di Aceh masih kalah hebat dengan tsunami-nya kaum Nabi Nuh. Itu kaum Nabi Nuh. Kalau kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, diazab dengan angin. Anginnya kencang dan suara anginnya itu mekik luar biasa. Bapak Ibu, angin ini kan punya suara kan? Bapak Ibu taruhlah kuping samping kipas angin tuh. Zzz, gitu ya. Nah, ini suaranya itu bukan zzz, bukan, tapi suaranya itu mekik luar biasa sampai kata para ulama adalah suaranya itu dapat menembus, Pak. Menembus ke dalam tubuh manusia tuh. Diombang-ambing selama 8 hari 7 malam diombang-ambing. Selesai 8 hari 7 malam, selesai anginnya, dijadikan oleh Allah mereka berjatuhan, tapi yang jatuh dulu bagian mananya? Bagian kepalanya, tek nancep. Itu seakan-akan diibaratkan dalam Al-Quran mereka itu seperti tanggul pohon kurma yang sudah ada daun-daun dan buahnya tuh, nancep tek. Ngerti Bapak Ibu? Tidak katik daun-daunnya. Kenapa? Karena isi-isinya, isi-isi tubuh itu sudah keluar semua, sudah tercelebre, hancur, nancep, selesai. Nah, nanti akan dikisahkan juga sehat badan panjang umur, akan dikisahkan bagaimana adab kaum Tsamud. Agar warga Gandus ini berpikir, dulu pernah ada suatu kaum namanya kaum Tsamud diazab oleh Allah, maka jangan sampai naudzubillah warga Gandus mendapatkan adab sebagaimana Allah pernah mengadab kaum Tsamud. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.